Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Apa kabarnya semua adik-adik mahasiswa? Saya berharap semoga semua tetap sehat. Ya, jadi meskipun kita belajar secara daring begini, namun jangan sampai itu mengurangi semangat kita untuk selalu menambah dan menimba ilmu. Baik, adik-adik mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah hukum agraria, ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang definisi dan ruang lingkup. Maka hari ini kita akan membahas tentang sejarah hukum agraria. Berbicara tentang sejarah hukum agraria, tentu kita akan berbicara tentang hukum agraria kolonial sampai hukum agraria nasional, atau kita kenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi kita akan berbicara tentang sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, berbicara tentang hukum agraria kolonial sesungguhnya merupakan sebuah hukum yang tersusun atas kepentingan negara penjajah. Dalam hal ini adalah pemerintahan Hindia Belanda, ya. Sebagai akibat daripada pelaksanaan hukum tersebut, maka ketika itu berlaku dualisme hukum, ya. Berlaku dualisme hukum. Jadi ada dua hukum yang berlaku, yakni hukum kolonial Belanda, ya, dan hukum adat sebagai hukum yang diterapkan oleh orang-orang pribumi, ya. Bagi rakyat asli atau penduduk pribumi, tentu hukum agraria kolonial yang diterapkan itu tentu sangat merugikan, ya, sangat merugikan rakyat Indonesia karena tidak menjamin kepastian hukum, ya. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, jadi selain mengembangkan politik kolonial di bidang agraria, dikembangkan pula oleh pemerintah Hindia Belanda, yakni asas domain dalam hukum pertanahan, ya, asas domain, yakni pemilikan atas tanah secara mutlak, ya. Asas ini menyatakan bahwa semua tanah, ya, semua tanah, setiap jengkal tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya, maka secara otomatis menjadi milik negara, ya. Siapa negara dalam hal ini? Tentunya adalah pemerintahan Hindia Belanda, ya. Jadi seperti itu. Jadi setiap jengkal tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya, maka secara otomatis menjadi milik, ya, pemerintah Hindia Belanda, hak milik, ya. Baik, saya lanjutkan, ya. Tentang politik hukum agraria kolonial, ya. Jadi sejak penjajahan, ya, pemerintah Hindia Belanda, otomatis ketika itu terjadi dualisme hukum, ya, antara hukum adat dan hukum agraria, ya, kolonial yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, ya. Jadi ada hukum adat, ada hukum barat, seperti itu, ya. Baik, selanjutnya adik-adik mahasiswa, kita melihat, ya, ada perbedaan antara hukum agraria kolonial dan hukum adat, ya. Mari kita lihat bersama, ya. Yang pertama adalah tentang hukum agraria adat, ya. Hukum agraria adat adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat, ya, bersumber pada hukum adat. Hukum agraria adat terdapat dalam hukum adat tentang tanah dan air, ya, yang memberikan pengaturan bagi sebagian besar tanah di negara, ya. Ini perangkat hukumnya tidak tertulis, ya. Jadi sifat hukum adat memang seperti itu, ya. Perangkat hukumnya tidak tertulis, ya. Untuk tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran tanah, ya. Jadi tidak ada pendaftaran tanah, ya. Jadi tidak ada surat-surat, berkas-berkas tentang kepemilikan tanah, itulah, ya.
Kalau pernah didaftarkan hanyalah sebagai petunjuk adanya bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemiliknya, ya. Jadi secara yuridis sebenarnya secara hukum, ya, bukan sebagai pembuktian hak, ya. Bukan sebagai pembuktian hak, ya. Hukum agraria adat ini kemudian melahirkan tanah adat seperti tanah ulayat, ya, tanah hak milik dan tanah hak pakai. Ya, jadi nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang hak ulayat, ya. Baik, adik-adik mahasiswa, saya lanjutkan tentang hukum agraria barat, ya. Hukum agraria barat. Hukum agraria barat adalah keseluruhan, ya, dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat, ya, hukum perdata barat, ya, yang memberikan pengaturan bagi sebagian kecil tanah, ya, tetapi bernilai tinggi, ya. Hukum yang mengaturnya sudah tertulis, ya. Bedanya tadi kalau hukum adat tidak tertulis, kalau hukum agraria kolonial atau hukum barat itu tertulis, ya. Tanah barat, ya, pada umumnya sudah terdaftar. Di sini perbedaannya lagi, ya. Kalau hukum adat tidak terdaftar, kalau pada hukum barat tanah pada umumnya sudah terdaftar, ya, dengan bukti tertulis, ya, sehingga memiliki kekuatan bukti hak secara yuridis sebagai bentuk kepastian hukum, ya. Jadi di sini bedanya, ya, adik-adik mahasiswa. Memang di satu sisi hukum kolonial barat ini, ya, hukum agraria kolonial itu sangat menguntungkan pihak mereka dan merugikan pihak negara kita, ya, pihak negara kita, rakyat Indonesia, ya. Oke, saya lanjutkan, ya, tentang hukum agraria. Jadi hukum agraria yang dikembangkan pada masa penjajahan tentu sangat menguntungkan mereka, tetapi sangat merugikan kita. Itu, ya, menguntungkan mereka dan merugikan kita. Walaupun terjadi dualisme hukum, tapi hukum adat kita tidak berdaya menghadapi hukum agraria yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, ya. Jadi hukum yang mereka terapkan tentu sangat memihak kepada kepentingan mereka, ya, dan merugikan kita, ya. Ada beberapa ciri-ciri pokok, ya, bisa kita sebutkan di sini. Ada beberapa ciri-ciri pokok hukum agraria kolonial, ya. Yang pertama adalah prinsip dominasi, ya. Prinsip dominasi, kemudian adalah eksploitasi, kemudian diskriminasi dan dependensi. Nah, ini, ya, perlu kita adik-adik garis bawahi, perlu adik-adik pahami bahwa ada 4 ciri-ciri pokok, ya, hukum agraria kolonial. Saya ulangi lagi, ada 4 ciri-ciri pokok hukum agraria kolonial, ya. Yang pertama adalah dominasi, ya, kemudian eksploitasi, kemudian diskriminasi, kemudian dependensi. Ya. Apa artinya, ya? Kita lihat satu-satu, ya. Asas dominasi yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, ya, terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas, ya. Mereka sedikit terhadap penduduk pribumi yang mayoritas, kita yang banyak, ya. Mereka yang sedikit tapi menjajah, ya, menguasai penduduk pribumi yang mayoritas yang banyak. Itu dominasi, prinsip menguasai, ya, mendominasi, ya. Kemudian eksploitasi, ya. Jadi kekayaan tanah kita itu dikeruk, dimanfaatkan, diambil sebesar-besarnya untuk kepentingan mereka, ya. Jadi tanah-tanah kita yang digunakan, tenaga kerja kita yang digunakan, hasilnya mereka angkut ke negara mereka, ya. Jadi ini eksploitasi, mengeruk kekayaan negara kita untuk kepentingan negara mereka. Ini eksploitasi. Kemudian diskriminasi, ya, diskriminasi, ya. Nampak pada penjajah menganggap lebih superior, ya, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, ya, dibandingkan dengan orang-orang pribumi, ya, atau penduduk pribumi. Jadi ini prinsip diskriminasi. Jadi mereka merasa lebih superior, merasa lebih unggul, lebih di atas, ya, lebih kuat. Kemudian dependensi, ya, dependensi. Jadi masyarakat kita tentu sangat tergantung kepada mereka. Jadi
Ini sebuah upaya terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dari menciptakan aturan-aturan ya, hukum-hukum yang kemudian membuat kita sangat tergantung kepada mereka. Padahal kekayaan yang kita miliki ya, kita memiliki kekayaan, kita memiliki sumber daya alam ya, kita memiliki rempah-rempah, kayu yang berkualitas tinggi ya, tapi mereka memanfaatkan untuk kepentingan mereka ya, seperti itu. Jadi itu sekilas gambaran tentang bagaimana hukum adat dan hukum agraria kolonial ya. Baik adik-adik mahasiswa, saya lanjutkan ya tentang hukum dan politik pertanahan masa kemerdekaan sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria ya. Jadi lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tentu melalui berbagai fase ya, sejarah ya. Jadi tadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu berlaku dualisme hukum ya, ada hukum adat, kemudian ada hukum agraria kolonial, meskipun hukum adat tidak berdaya ya menghadapi hukum agraria kolonial yang begitu mendominasi ya, yang begitu mendominasi tentu untuk kepentingan-kepentingan mereka ya. Kemudian kita berlanjut pada hukum agraria yang digunakan setelah Indonesia merdeka, tetapi undang-undang pokok agraria belum ada ya. Jadi seperti itu. Jadi setelah Indonesia merdeka, maka sumber hukum agraria dituangkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang bunyinya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan ya, di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Nah, ini ya. Jadi sesungguhnya adik-adik mahasiswa, proklamasi kemerdekaan ya, proklamasi kemerdekaan memiliki arti penting bagi penyusunan hukum agraria nasional ya. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan mulai ditinggalkan hukum agraria kolonial ya. Jadi sudah mulai ada upaya untuk menyusun hukum agraria nasional ya. Apa arti pentingnya ya proklamasi kemerdekaan tersebut ya? Yang pertama tentu bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia memutuskan hubungannya dengan hukum agraria kolonial ya. Putus hubungan dengan hukum agraria kolonial yang pernah diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda ya, jadi ditinggalkan. Kemudian momentum proklamasi ini menjadi momentum ya bagi bangsa Indonesia untuk kemudian ada upaya ingin melakukan penyusunan hukum agraria nasional yang sekarang kita kenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria ya. Tentu dalam melakukan penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut membutuhkan waktu yang lama, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum diberlakukannya pasal 2. Maka diberlakukan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yakni segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya bahwa memang adik-adik mahasiswa hukum agraria nasional itu lahir tentu melalui beberapa fase ya, melalui beberapa fase sejarah ya. Baik adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan materi tentang sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria ya. Jadi sebelum terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria tentu ada sebuah proses yang dilalui ya dengan membentuk kepanitiaan ya. Jadi kita mengenal ada 5 panitia ya, kepanitiaan yang terlibat di dalam penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria ya. Yang pertama adalah Panitia Jogja ya, Panitia Agraria Jogja, yaitu yang mereka bekerja dari tahun 1948 sampai 1951 ya. Ini berkedudukan di Jogja ya. Kemudian
Panitia Jakarta ya, dari tahun 1951 sampai 1956 ya. Kemudian selanjutnya Panitia Agraria Suwarjo ya. Panitia Agraria Suwarjo dari tahun 1956 sampai 1958 ya. Selanjutnya adalah Rancangan Sunarjo ya. Rancangan Sunarjo dari tahun 1958 sampai 1959. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah Rancangan Sajarwo ya, dari tahun 1959 sampai 1960 ya. Mari kita lihat satu-satu adik-adik mahasiswa tentang apa tugas-tugas dan usulan-usulan dari panitia-panitia tersebut ya. Yang pertama adalah Panitia Agraria Jogja ya, Panitia Agraria Jogja. Ada beberapa usulan yang disampaikan oleh Kepanitiaan Agraria Jogja ya. Yang bisa kita lihat pertama adalah meniadakan asas domain ya, asas domain, dan kemudian ada pengakuan hak ulayat. Jadi meniadakan asas domain berarti meniadakan asas kepemilikan ya. Tidak ada lagi yang namanya hak milik ya. Jadi ketika pada masa pemerintah Hindia Belanda dikenal ada asas domain verklaring ya, artinya setiap tanah, setiap jengkal tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya maka menjadi hak milik negara atau pemerintah Hindia Belanda. Kemudian mengadakan peraturan yang memungkinkan adanya hak milik ya. Jadi artinya hak milik perseorangan ya, hak milik individu. Jadi ketika pada masa pemerintah Hindia Belanda tidak ada hak milik individu ya. Semua hak milik negara, pemerintah Hindia Belanda. Kemudian selanjutnya mengamati dan menyelidiki ya keterkaitan kepemilikan hak atas tanah oleh orang-orang asing di negara lain ya. Jadi mau membandingkan bagaimana orang-orang asing di negara lain ya. Karena ketika pemerintah Hindia Belanda diizinkan, diperbolehkan ya orang-orang asing memiliki tanah di negeri kita ya. Jadi ingin ditinjau kembali ya, ditinjau ulang. Ya, kemudian mengadakan penetapan luas minimum tanah ya yang diusulkan sebesar 2 hektar di Pulau Jawa ya. Kemudian menetapkan luas maksimum kepemilikan tanah di wilayah Jawa diusulkan 10 hektar untuk Jawa, sedangkan daerah lain masih dalam pengkajian ya. Kemudian selanjutnya usulan yang disampaikan oleh Panitia Agraria Jogja adalah menganjurkan untuk menerima skema hak-hak atas tanah ya. Jadi sudah mulai ada sedikit perubahan ya. Jadi sudah mulai memihak kepada kepentingan ya, kepentingan rakyat Indonesia ketika itu ya. Jadi kemudian mengadakan pendaftaran hak ya, tanah hak milik ya. Jadi biar ada kekuatan hukum ya. Jadi ada kepastian hukum ya. Baik, selanjutnya kita melangkah kepada Kepanitaan Panitia Agraria Jakarta ya. Jadi ada beberapa usulan-usulan juga yang disampaikan oleh Panitia Agraria Jakarta ya. Ya, ini pertama mengadakan batas minimum pemilikan tanah ya. Jadi sudah mulai diatur tentang pengelolaan tanah ya, peruntukan tanah, pemanfaatan tanah ya. Kemudian mengadakan ketentuan batas maksimum pemilikan tanah ya. Jadi tidak sama ketika masa pemerintah kolonial Belanda ya. Jadi hampir semua tanah milik negara, milik pemerintah Hindia Belanda. Ada yang disebut dengan tanah partikelir ya. Tanah yang dijual ke pihak asing, ke orang-orang Cina. Maka tidak heran adik-adik mahasiswa, hari ini kita banyak melihat orang Cina banyak menguasai tanah. Karena ketika pada masa pemerintah Hindia Belanda dulu banyak dijual ke pihak mereka ya. Tanah-tanah partikelir ya. Tentu untuk kepentingan pemerintah Belanda. Kemudian yang dapat memiliki tanah pertanian kecil hanya penduduk WNI saja ya, warga negara Indonesia ya. Ya, seperti itu. Kemudian pengaturan hak ulayat atau hak hukum adat ya sesuai dengan pokok-pokok dasar negara dengan landasan undang-undang ya. Baik, selanjutnya adalah Panitia Suwarjo ya. Jadi Panitia Suwarjo ya, ini panitia yang dibentuk tahun 1956 ya, telah menghasilkan rancangan undang-undang. Jadi sudah mulai ada titik terang ya, sudah mulai ada kemajuan ya dari Panitia Agraria Jogja, kemudian selanjutnya Panitia Agraria Jakarta, kemudian masuk kepada Panitia Suwarjo sudah ada rancangan undang-undang pokok agraria,
pada tanggal 1 Januari 1957 ya, yang berisi tentang pengakuan hak wilayah ya. Jadi sudah ada pengakuan hak tanah ya, hak tanah masyarakat adat ya. Jadi seperti itu. Kemudian asas domain digantikan dengan hak menguasai tanah ya, hak menguasai tanah oleh negara ya, hak menguasai negara, HMN ya. Jadi beda antara hak milik yang ketika itu berlaku pada masa pemerintah Hindia Belanda, kemudian digantikan dengan asas hak menguasai ya, hak menguasai negara. Jadi bukan hak milik tapi hak menguasai ya. Kemudian dualisme hukum dihapuskan, tidak ada lagi yang namanya hukum adat, hukum barat ya. Jadi yang berlaku hukum agraria nasional ya. Kemudian ketentuan hak-hak atas tanah juga diatur. Hak milik hanya diberikan kepada warga negara Indonesia saja ya. Tentu ini menjadi kabar gembira ya. Jadi tidak boleh lagi ya hak atas tanah itu diklaim oleh pihak asing. Jadi tanah hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. Baik adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan dengan kepanitiaan rancangan Sunarjo ya. Jadi rancangan Sunarjo melanjutkan rancangan undang-undang yang telah dibuat oleh Panitia Suwarjo. Rancangan undang-undang pokok agraria Sunarjo disetujui oleh Dewan Menteri dan diajukan ke DPR ya. Jadi selanjutnya DPR membentuk panitia ad hoc untuk membahas rancangan undang-undang pokok agraria secara yuridis ya, dengan mengumpulkan bahan-bahan yang lebih lengkap serta memberikan usulan dalam rancangan undang-undang pokok agraria. Jadi selanjutnya pada tanggal 24 September 1960 diundangkanlah undang-undang pokok agraria yang kita gunakan sampai hari ini. Baik adik-adik mahasiswa, demikian dari saya sekilas sejarah tentang undang-undang pokok agraria. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.